Bismillahirrahmanirrahim. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-ayah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maksudnya kata ulama tafsir adalah selain ilmu syar'i. Enggak usah diikutin. Sudah tidak jelas, tebak-tebak nasib gitu kan. Dan subhanallah pasti di belakang mereka penipuan. Enggak ada dukun yang tidak menipu, mustahil menipu. Menipu dengan suara, menipu dengan gerakan, menipu dengan pemandangan, menipu dengan segala macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Penyihir Fir'aun dikatakan yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka selalu memperlihatkan sesuatu dengan sihir mereka seakan-akan itu bergerak. Memang begitu, seakan-akan itu nyata. Tapi semuanya dusta. Dan kita sudah dilarang dalam agama untuk mengikuti mereka. Di sini dilarang mengikuti semua ilmu yang keluar dari hukum syariat atau bertolak belakang dengan hukum syariat. Kalau urusan ilmu dunia dan ilmu dunia itu bermanfaat, punya maslahat ketemu dengan hukum syariat, maka itu dibolehkan. Sampai ulama membagi dua, mengatakan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat atau mendatangkan dosa. Ilmu bermanfaat adalah ilmu syariat atau semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia, pengetahuan umum dan seterusnya. Tapi ilmu yang haram adalah ilmu sihir, ilmu ahli dukun, ya, nujum, yang memang mereka bekerja sama dengan para jin yang diharamkan dalam syariat berinteraksi sama mereka. Allah sengaja buat tidak kelihatan supaya jangan berteman, jangan bergaul, jangan menikah, tidak usah dipanggil. Kalau datang diusir, nggak ada hubungan sama kita. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, jangan lintas alam, nggak perlu lintas alam. Kita manusia, ini alam kita sekarang. Inilah makanan kita, inilah udara kita, inilah cara kita membangun bangunan. Beginilah Allah memberikan kepada kita. Tidak perlu lintas alam. Hewan kalau mau makan, dia terkam mangsanya, baru dia makan mentah-mentah. Manusia nggak bisa. Nggak usah lintas ke alam hewan, kita jijik nantinya. Alam kita tidak. Diberikan perasaan, diberikan ilmu oleh Allah, sehingga kita masak, kita berikan garam, kita berikan ini, kita berikan itu, supaya kita bisa rasa beda. Jin pun begitu, alamnya berbeda. Makanannya beda dengan makanan kita, dimensi waktu berbeda, postur tubuh berbeda. Untuk apa? Ada orang mau ngetes-ngetes, sengaja mau panggil syaitan, sengaja mau nikah dengan syaitan. Untuk apa ini? Bukankah sering dibuatkan begitu di acara-acara media kita? Dibuatkan acara sengaja manggil syaitan. Sengaja direkayasa seperti syaitan itu ada, mengganggu. Nah, ada semua itu teman-teman sekalian. Makin dibuat itu makin jadi-jadi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Jin yang pernah saya sebutkan, orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau safar, mereka selalu berkata pada saat sebelum Nabi SAW diutus, dan sebelum mengingatkan mereka karena wahyu belum turun, mereka selalu kalau tiba di sebuah lembah, mereka ngambil setengah bekalnya, pimpinan kafilah itu, lalu kemudian dia berkata pimpinan kafilah, hai penjaga lembah, ambillah setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa di lembah itu. Nggak ada apa-apa, akhi, kalau antum jalan sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Coba antum duduk di situ, antum duduk, tidur, nggak ada apa-apa, sama sekali. Syaitan cuma membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Menakut-nakuti. Kalau kita berani, dia tidak bisa buat apa-apa. Maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan itu makin mengerjain mereka. Kalau kita takut, maka dia akan jadi-jadi. Ini nanti mungkin di sana ada terdengar suara ya. Oh, nanti ada cangkul di belakang rumah saya ya. Nanti ada suara bayi di atas atap saya ya. Nanti apalah segala macam khurafat yang dia karang sendiri. Syaitan tunggangi. Makin jadi. Makin kita anggap dia lemah, maka makin lemah dia. Seperti itulah. Jadi harus difahami teman-teman sekalian, tidak boleh sama sekali kita masuk ke alam itu. Tidak perlu lintas alam. Hiduplah sebagai manusia yang kita sudah lalui selama ini, umur antum 30, 40 tahun, 50 tahun, itulah kehidupan kita. Tinggal kita sesuai dengan syariat, mana halal, mana haram. Udah nggak usah lintas alam.